Hei kamu para penikmat podcast, kamu punya impian gede dari podcastmu. Tools di First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif, semua ada di First Story. Gak ketinggalan, kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap plays podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Kembali lagi bersama kami, para pundit korporasi. Bersama saya Reza di sini dan partner saya Bung Aldi Bung Aldi dengan menyamar yang sudah join ke Kibol TV. Nggak lah, bercanda lah. Waduh. Aldi yang sedang sibuk makan sekarang. Sibuk makan sama sibuk nonton Budi Pekerti dia. Sekarang vlogger, food vlogger dia sekarang. Apapun yang dia. kalian dengar tentang Aldi terkait dengan sepak bola nggak usah didengerin, orang food vlogger. Iya benar, dia food vlogger. Dia banyak dimusuhin sama owner F&B, setahu gue deh. Kalau bahas cincang baru lo dengerin Aldi, tapi kalau lo spesifik bahas Inter nggak usah didengerin lah, nggak kredibel masnya. Nggak kredibel dia melihatnya dari sudut pandang yang aneh. Iya, mas-mas warung ya. Goreng. Ya udahlah, itu sedikit tentang Aldi ya. Jadi selain dia udah join Kibol TV, dia juga emang lebih fokus jadi food vlogger tadi kan. Kesimpulannya, bener. Nah, ini kami tag di hari Selasa sambil menunggu pertandingan Liga Champions ya nanti malam. Dimulai lebih awal dan pertandingannya jauh lebih banyak kayaknya di hari ini. Iya. Malam Rabu ini hari ada yang dimana kita upload hari Kamis, jadi biar biar nggak salah persepsi, kita makan jujur-jujuran aja ya. Betul. Tidak punya resource, tidak punya power yang banyak, jadi ya pasti kita kasih gap harinya lah. Nggak mungkin dadakan malam ini langsung upload juga. Kami bukan Coach Justin, mohon maaf nih. Bener. Coach Justin aja upload subuh baru tag subuh baru di-uploadnya sore kan. Itu dia udah punya resource, gimana kita yang harus paginya kerja, mohon maaf. Itu. Ditambah katanya ada yang mau ini. Teman saya ada kegiatan di pagi hari nanti nih. Ini kan kami tag-nya malam nih. Waduh. Ya udah, kita mulai dari ini deh. Karena ini malam Liga Champions, gue pengen bahas tim Serie A. Torino lawan Sassuolo Liga Champions dulu. Gue bilang Ivan Juric jago. Iya, Ivan Juric jago, cuman kan kayak cuman kalau suruh ngelatih Napoli lumayan lah. Ya. Lebih bagus daripada Rudi Garcia lah pokoknya. Ya, itu arguably tapi 80% true gitu ya. Iyalah. Tapi kalau emang benar emang ini mau bahas Napoli nih. Kalau Napoli dipegang sama Ivan Juric, menurut lo strategi apa yang memangnya bisa diterapkan oleh Ivan Juric itu? Apakah memang dia tipikal pelatih yang mainnya enak ditonton? Enggak, tentu. Menurut gua Rudi Garcia, permainan Rudi Garcia ini justru menarik kok. Maksudnya bukan tactical yang boring, tactical yang nahan ya, tactical yang nggak jelas enggak kok. Maksudnya ini pelatih punya pola, tapi problemnya buat gua adalah belum bisa diimplementasikan secara sempurna. Yang gua cukup kaget, kita kan selalu kaget sih itu lagi dong. Kaget ke bintang lo. Iya. Ntar undang lah kali bintang ya. Iyalah. Ngobrol sini ya. Yang gua cukup cukup lumayan surprise adalah ngelihat statistik dari tim-tim Serie A. Kalau lu ngomongin tim counter attack yang di kepala lu siapa? Di Serie A nih ya? Iya, sekarang. Sekarang. Hellas Verona. Fiorentina lah buat gua. Oke. Iya, Fiorentina kan dengan tactical yang benar-benar counter attack ya, tapi kenyataannya Fiorentina itu cuma bikin gol dengan skema counter attack cuma sekali. Sementara Napoli dalam berapa gol yang terjadi, 24
Dia 5 golnya udah hadir dari counter Skema attack. counter attack ya. Jadi dan itu paling banyak di Serie A. Gue juga kaget, gue lagi baca statistik aja sih. Ya memang, tapi secara taktikal mesti diakui memang tim Napoli yang sekarang lebih, ngomongnya gimana ya? Bentar. Ini segmen Merda berarti nih. Iya sih, data. tapi maksud gue daripada kita bahas champion kan belum, Iya, kan kita upload Kamis gitu, nggak bisa gitu kita bahas champion. Kalau kita mau ngupload hari Kamis ya masih ada pertandingan hari Kamis, masa ya abis nonton jam 5 subuh kita baru tag kan kagak masuk akal. Iya, itu saya masuk juga angin paginya jam sih, 10 Pak. saya ada meeting Kamis, iya. nggak bisa saya. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman kayak waduh nggak ada. Kami bukan coach Justin. Susah. Kami bukan. Nah, jadi kita bahasnya lebih dalam aja nih untuk tim-tim yang kemarin menang dan yang akan berlaga di Liga Champions ya kan, Ran. Boleh. Dan juga ya udah lanjut lu deh. Iya, maksud gue balik lagi ya, akhirnya gue jadi throwback lah ya dengan apa yang gue tonton dengan Napoli. Ya memang secara taktikal memang lebih bukan lebih fluid, tapi justru lebih rigid. Rudi Garcia dan Napoli itu sekarang jadi lebih rigid. Building, bangun serangannya benar-benar rapi, tapi ya balik lagi karena itu terlalu rapi mungkin ya buat gue ya. Jadinya jadi kebutuhan konsentrasi pemain itu sangat dibutuhkan. Dan ini terbukti dari total gol yang dihasilkan dengan total gol yang gol yang diterima Napoli di musim ini itu udah hampir setengahnya dari yang musim lalu. Musim lalu cuma kebobolan 28 kali. Musim ini udah 12 kali. Jadi sisa 16 kali lagi sebenarnya udah habis vouchernya, udah nggak boleh nambah lagi gitu maksudnya. Ngerti. Tapi gue masuk akal juga ya permainan apa tuh kalau dilihat dari sisi bahwa taktiknya Rudi Garcia ini rigid kok. Maksudnya gara-gara lu tapi gara-gara lu ngomong kayak gitu gue jadi ngerti bahwa sebenarnya kenapa Napoli yang gua tonton di musim ini itu berbeda dengan yang gua tonton di musim lalu. Memang ada perubahan dari sisi kedisiplinan pemain. Maksudnya cara mereka nyerang terutama ya. Cara mereka nyerang itu kayaknya Rudi Garcia ini nggak mau yang free flow kayak Spalletti pakai. Betul, karena Sambo si Anguissa beda banget mainnya. Jadi terlepas dari dia cedera ya. Iya Iya, jadi nggak roaming kemana-mana gitu. Kvaratskhelia mungkin di 3 pertandingan ke belakang udah mulai nemuin formnya. Udah bagus lagi lah. Tapi memang di awal-awal musim gue ngeliat tuh dia emang cukup struggling karena dia dari sisi kiri emang disuruh ini nggak banyak yang nusuk-nusuk atau tiba-tiba dia ke tengah gitu, ya nggak sih? Nggak banyak dribbling kan sebenarnya. Iya, itu cuma kejadian di menit-menit krusial biasanya, di mana dibutuhkan gol atau individual skill dibutuhkan, mungkin itu baru dilakuin. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana perubahan musim ini dan musim lalu, di mana pergerakan heat map-nya Napoli itu lebih condong di kanan gitu sekarang ya. Dibandingkan dulu yang kanannya mati banget gitu, Politano sama Lozano kan sering dirotasi karena memang out of form gitu, ketika di kirinya cair banget, pas masuk kanan bingung gitu. Benar. Tapi sekarang justru malah jadi lumbung golnya penghasil gol terbanyaknya Napoli hadir dari areanya Politano sama Raspadori yang menarik lebih ke belakang. Jadi ya menurut gue sedikit trivia aja sih buat Napoli, dan menarik aja, dan ngelihat defensifnya ternyata Napoli jadi tim pertama juga yang tackle per gamenya paling tinggi. Itu membuktikan bahwa berarti banyaknya seringnya Napoli kehilangan bola, jadinya harus kena counter attack dan harus motong serangan. Itu kan teorinya tackle, nggak mungkin bolanya yang lagi dipegang Napoli tiba-tiba dia nekel pemain dan masuk akal. Betul. Pasti kan kondisi di mana lu kehilangan bola, lu lagi asik di depan, karena counter attack, lu harus nekel pemain untuk memberhentikan alur bola kan. Dan ini feeling gue kayaknya banyak kejadian di pemain-pemain macam Nathan sih. Nathan kan juga udah kena kartu merah juga lawan Milan. Benar. Jadi maksud gue memang dibutuhkan pemain yang disiplin di area belakang juga untuk tactical Rudi Garcia. Jadi gue cukup penasaran sih ngelihat bagaimana nanti jadinya, apa ketika taktik Rudi Garcia itu berhasil diimplementasikan sesuai dengan yang maunya dia sebelum dipecat ya. Benar. At least gue pengen tahu gitu bagaimana tactical rigidnya dia bisa berjalan di Napoli, itu doang sih. Iya, ini bakalan bisa kita lihat juga di pertandingan, nggak tahu besok apa nanti ya. Hari Kamis. Union Berlin. Hari Kamis ini berarti besok. Ya, ini kan Selasa, besok Rabu. Ya pokoknya Kamis lah, pokoknya abis ini lah diupload pasti ya. udah ada hasilnya gitu, tapi benar. kita nggak tahu. Iya benar, jadi mungkin ini sama kayak minggu kemarin, Rang.
bahasannya. Jadi bukan minggu kemarin, 2 minggu yang lalu yang Champions League Night juga. Ini pokoknya ketika ini ditayang, ketika ini udah mengudara, pokoknya udah ada hasil UCL tuh. Nah, di sini kita lihat nih kayaknya omongan kita sih banyak bener ya 2 minggu yang lalu. Iya, karena emang kita pundit paling kredibel untuk Serie A di karena Indonesia. Karena kita tidak ada tendensi biarpun mendukung kita juga masuk akal gitu apa yang kita keluarin gitu. Kecuali yang statement masalah Madrid. Tapi terbukti dong kemarin akhirnya Madrid seri kan? Iya. Karena si itu kan Jude Bellingham cedera kalau nggak salah shouldernya. Seri lawan Rayo Vallecano ya, yang di pertandingan kemarin itu seri 0-0 sebelum yang maksudnya setelah yang lawan Napoli ini. Ketika Jude Bellingham out of form, Madridnya out of form. Iya, dan lu kan berani agak-agak ngomong soal Madrid bakal kalah. Jumawa. Ya karena lu kan emang bukan benci ya, ada sentimen sama Ancelotti. Ya karena memang tidak ada taktikal yang layak untuk bilang bahwa Ancelotti adalah pelatih besar. Buktinya sekarang di La Liga sekarang top league-nya di siapa Pak? Girona. Tapi gue setuju sih akhirnya ya. Gue tuh selalu ngebelain Ancelotti karena gue tuh tradisional juga gitu. Pokoknya gue ngelihatnya hasil. Dan Ancelotti itu pelatih yang bisa ngontrol pertandingan dengan tidak memegang bola. Tapi memang di musim ini terutama setelah nggak ada Benzema gitu ya, itu kelihatan banget di lini depan Madrid tuh emang ya mainnya ngandelin lari, terobosan gitu. Maksud gue mesti diakui bahwa kesalahannya Ancelotti adalah melepas Benzema dan tidak memberikan pengganti yang sepadan. Benar. Jadi maksud gue link up play-nya tuh nggak kelihatan gitu, dan Ancelotti emang pelatih yang tradisional juga sih. Teka juga. Dan yang lucu adalah gue ngerti dari sisi permainannya tuh nggak yang lu modern, nggak megang itu. Gue cukup penasaran ketika nanti Madrid ketemu Braga ya, dimana kan katanya kemungkinan Bellingham juga belum tentu 100% fit juga karena kemarin jatuhnya cukup awkward. Jadi jatuh telungkup gitu, terus lengannya yang jatuh duluan. Kayak Subasa, cedera bahu. Cedera bahu, ya maksudnya biarpun tidak melukai kaki ya, tapi kan mengganggu konsentrasi juga lah buat pemainnya sendiri. Ya gue penasaran aja tanpa adanya Bellingham apa yang akan terjadi gitu di kubunya Madrid. Cuman kalau lu bahunya sakit ya lu kagak bisa lari lah gitu. Nah sama juga kayak elang ibu kota yang nggak bisa lari, nggak bisa terbang karena kalah lawan Bolonya. Nah ini kalau ada Aldi dia pasti udah pasti jumawa. Dia udah jumawa banget. Bener karena kan apa kata gua gitu ya. Padahal kalau nonton permainannya juga ya emang nggak jelas dua-duanya gitu. Tapi ini sih Rang, gua ngelihat si Maurizio Sarri ini walaupun dia pelatih kesayangan lu ya, gue terpaksa harus mengatakan bahwa kayaknya terlalu memaksakan si Sarri ini. Ini juga sama dengan tipikal pelatih keras kepala lainnya. Iya. Pelatih zaman dulu ini mirip kayak Rudi Garcia, dia punya pola kemenangan yang dia tidak akan mau ganti sampai kapanpun gitu. Jadi pemainnya yang harus fit in the system gitu. Betul. Itu kan lemahnya pelatih zaman dulu. Yang bukan yang model Ancelotti. Kalau Ancelotti itu dia menyesuaikan sistem dengan pemainnya. Benar. Makanya kayak waktu itu lahirnya Dries Mertens kan justru karena waktu itu pemain nomor 9-nya nggak ada. Jadi dia harus menyesuaikan sistem sesuai dengan keadaan timnya. Iya, jadilah Dries Mertens itu jadi sebenarnya kalau dibilang false nine nggak juga. Tapi waktu itu kan akhirnya kan Napoli City waktu itu sempat akhirnya kan pertemuan antara striker pendek. Iya. Tapi ya akhirnya Napoli kalah juga sih. Striker pendek tapi target man gitu ya. Iya. Nah, kalau gue lihat emang siapa pelatih Bolonya ini Thiago Motta. Itu emang kalau ngadepin tim-tim besar ya. Tim-tim besar dalam artian big names di sini. Iya, betul. Itu mereka dia kayak punya bukan magis ya. Punya strategi yang diterapin. Jadi Bolonya kalau gue bilang ya Rang ya, mainnya cukup sabar, nggak terburu-buru dalam mengeksekusi, ya udah gitu. Tapi lu nggak dengan mudah memberikan pertahanan lu untuk dieksploitasi gitu. Kalau gue ngelihatnya gitu ya, sampai akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Louis Ferguson jadi gol kan. Iya. Dan nothing special juga buat gue. Lazio-nya juga mainnya aneh gitu. Lini antar lininya juga sama nih, Lazio Roma tuh mainnya begitu tuh, lini antar lininya kayak nggak match gitu. Ya nggak bisa disalahkan juga. Dari sisi data pasti Lazio dan pemain gelandangnya juga menurut gue kan hampir pemain gelandang ya. Kalau harus dibilang 50% juga pemain yang baru masuk musim ini kan, Guendouzi, Rovea, Kamada.
Jadi mungkin ada waktu untuk lo melakukan penyesuaian juga, nggak bisa disalahkan Tapi juga. udah 10 giornata. Tapi udah 10 giornata, betul juga gitu. Bahwa lo dulu punya pemain yang sedik daya macam Milinkovic-Savic, lo harus gantikan dengan Daichi Kamada. Yang agak kurus. Yang kalian semua puja-puji itu, yang gue bilang sebenarnya pemain itu biasa aja karena udah pernah dibantai sama Napoli 5-0. Jadi gue udah tahu di Frankfurt ya? Frankfurt. Iya, Jadi iya. kita semua gue spesifik udah tahu kualitasnya dia. Kalau Muani bagaimana sebenarnya Muani. ya nggak ada mentalitas tim-tim top tier Tim-tim, Eropa ya. gitu Iya, buat iya. gue. Dia punya individual skill yang mesti diakui oke gitu, tapi Iya. ya bukan. Ya terbukti lah sampai dia kan baru di hire itu sebelum penutupan bursa transfer kan. Daichi Kamada berarti kan membuktikan Iya. bahwa tim-tim gede juga nggak ada yang mau, tertarik bener. dengan prospeknya Daichi Kamada. Ya, Lazio agak gambling Ya aja nikmati sih. aja. Iya, Makanya kan bener. Sarri juga seingat gue waktu itu sama Lotito udah sempat bersih tegang karena masalah Berardi nggak jadi ditransfer. Iya. Ya apa ya? Ya emang nikmatin aja lah persaingan Serie A ini kayaknya di musim ini nggak diikutin sama Lazio sih. Bisa Iya. jadi dia juga terlempar dari zona 4 besar kalau Iya. masih kayak gini ya. Gua Ya berani udah bilang nggak layak diomongin soalnya iya, udah posisi nggak layak sebelah, diomongin. posisi Iya, udah 10. nggak layak, bener deh. Maksudnya gua nggak tahu di paruh kedua nanti, tapi kalau ngelihat mainnya kayak gini dan gua rasa tim-tim Italia juga nggak yang kalau di bursa transfer musim dingin tuh jor-joran. Ya udahlah. Ini nggak ada yang bisa diharapkan juga dari Lazio. Menurut gua musim Lazio udah habis sih. Ini memang bold statement dari gue, tapi ya it is what it is gitu. Terserah, kalau kalian ada yang tidak sependapat ya boleh-boleh saja. Menurut gua harus berani bertaruh dengan mungkin saatnya melepas Sarri dari Bisa Lazio jadi, sih. menurut lo dia jadi pelatih selanjutnya yang dipecat nggak? Gua Sarri. ngelihat dengan ambisiusnya Lazio ya, bahwa Lazio itu kan bukan tim kecil lah. Maksudnya dia salah satu pesaing juara dari musim ke musim. Dan udah pasti owner Itali Tulen pula pasti punya harapannya tinggi juga. Feeling gue sih bisa. Ya kalau sampai ini nggak, at least ya nggak lolos champion sih, buat gue pasti jawabannya pecat sih. Iya. Buat gue sih benar. jawabannya. Tapi paling nggak sampai akhir musim lah ya bisa jadi. Nggak yakin gue. Nggak yakin. Soalnya waktu itu juga sama kayak De Laurentiis tipikal pelatih. Apa namanya owner Batu. Dan gue berharap ketika Sarri cabut sih kayaknya harusnya lu bisa ngelatih tim-tim papan tengah lagi dan at least buktiin bahwa lu belum habis gitu loh. Lu punya sesuatu yang bisa lo tawarin karena mesti diakui Sarri ini punya magis sendiri gitu dan memang masuk top tier pelatih Italia lah. Kan dia udah juara Eropa juga. Juara Eropa sama Chelsea. Oh iya benar sih. Iya, di Juventus dia juga juara Serie A. Jadi maksud gua dia punya kualitas itulah. Betul, asalkan mungkin menurut gue dia apes aja nih, nggak didukung sama pemain-pemain yang bisa. Lebih nggak didukung sama manajemen sih. Dari dulu kan dia dapat tim yang selalu nggak pernah didukung sama Napoli, dia nggak didukung sama Chelsea ADS, sama Chelsea di Depak, akhirnya di Depak, sama Juventus semusim juara pun juga di Depak. Makanya Ronaldo cabut kan karena dia ya kesel, salah satu hal yang dia keselin juga itu karena ya masih bisa ngasih dampak, tapi memang karena perubahan yang sangat radikal kan dari tactical 3-5-2 atau 3-4-2-1 berubah jadi tiba-tiba pakai taktik 4 back. Ya, dan di mana tadinya mau disempurnakan sama Pirlo tidak berhasil juga, balik lagi ke pelatih yang sangat luar biasa, tuan dituang-agungkan yang bertengger di posisi 2. Milano Allegri. Nah, ini gue mau masuk ke tim yang diam-diam merayap ini, Nah, si Juventus juga mainnya jauh dari kata cantik ya. Tapi gue nggak tahu kenapa, Rang. Tim-tim yang ketemu Juventus dalam seingat gue 3 apa 4 pertandingan terakhir kan Juventus menang tuh ya. Ini kemenangan ketiga beruntun apa keempat beruntun ya? Keempat beruntun Karena sebelumnya seri. Nah, ini seri yang sangat seru sekali itu kan lawan Atalanta. Nah, aduh, gue ngeliat statistiknya ini menyedihkan banget loh, 4 shots. Tapi kan ini membuktikan bahwa ini emang ngegolin ke gawang Juventus sekarang susah gitu. Kayaknya marah-marahnya Allegri, ketekaannya Allegri nih membuahkan hasil nih, Bro. Kalau gue lihat ya. Dari ini loh, maksud gue paling enggak kayaknya dia marah-marahnya itu ya lu jangan gampang kebobolan lah gitu. Terakhir udah gampang kebobolan sama Sassuolo 4. Iya. Maksud gue masih belum percaya dengan dari situ kan dia belum ketemu sama Inter kok. Kalau Napoli mungkin masih bisa menang mungkin ya. Tapi dia belum ketemu Inter kok. Belum ketemu Roma yang main individual skill bener-bener main di box, crossing. Menurut gue itu salah satu kelemahannya Juve yang belum sempat dieksploit. Karena mesti diakui Rugani itu tidak
tidak meyakinkan sama sekali. Gatti masih banyak melakukan individual error. Dan Bremer sebagai kapten juga tidak memberikan dampak yang cukup signifikan juga gitu. Bremer tuh nggak sejago itu kok, bener dah, gue kasih tahu aja nih. Nggak ada pemain Juventus tuh menurut gue, dan ini juga dibahas sama beberapa pundit-pundit bola di luar ya. Maksudnya emang pemain Juventus ini, bahkan sama Signora Podcast sendiri nih yang fans Juve. Ya mereka juga pesimis karena salah satunya Bapak Anjar nih bilang bahwa ya Juventus ini emang klub timnya lagi semenjana nih. Tapi memang kita tetap bilang ini pemainnya tetap masih bagus ya. Tapi emang bukan kualitas Juve. Bukan kualitas. Ini tentu ini mesti diakui, ini bukan pemain kualitas Juve yang dimana kualitas Juve itu dari depan sampai belakang kualitas juara lah, mesti diakui gitu loh. Betul. Dan gue sih udah mulai nggak terlalu benci sama fans Juve karena gue udah melihat udah masuk fase acceptance sama kayak zamannya Napoli. Zaman Napoli ketika bapuk, kita kan semua udah masuk fase acceptance. Jadi apapun yang terjadi dengan klub, kita sudah tidak terlalu berkoar-koar bahwa kayaknya cuma fans MU yang masih begitu dah. Ya, itu mungkin udah 10 tahun anjir. Butuh waktu lebih lama untuk mereka masuk ke fase acceptance. Kayaknya butuh 100 tahun. Jadi, buat fans MU. Sama fans Juve juga udah fans Juve, maksudnya setiap fans Juve yang gue ajak ngobrol, mereka semua udah punya logika yang masuk akal semua, enggak lagi. Ya mungkin karena ini masuk posisi 2, mungkin udah mulai ada fans Juve yang mulai gila masuk nongol-nongol lagi. Gua rasa kayak lu Rang yang masih udah mulai juara nih. Udah mulai banyak kemarin terakhir Juve di pucuk cuma 4 jam aja itu udah banyak yang keluar-keluar di timeline soalnya. Wah, Juve Capolista. Waduh, Mas, tolong Mas. Kan bisa lihat Inter dulu, tolong nih. Ya, cuma itu yang mereka punya kayaknya sih, soalnya kan 4 musim terakhir ya. 4 musim terakhir benar-benar buat mereka itu musim ya bitter season lah, 4 musim. Tapi gini, gue ngelihat Juve ini gue nggak sambil ngelihat data atau statistik ya. Tapi kalau dilihat dari permainannya Rang, kenapa gue bilang Juve juga agak susah kebobolan? Karena ini loh, pemain-pemain yang dimainin sama siapa tuh namanya Allegri di sayap nih. Either itu si Kostic, gini. Bukan, Kostic udah kagak ada. Si Kostic atau si ini. Kostic udah nggak ada, Kostic udah cabut. Ada bro. Itu kemarin main si Philip Kostic. Philip Kostic main. Philip Kostic masih ada ya? Masih ada. Nah, Philip Kostic itu gue kira udah pindah loh. Belum, kalau enggak sih Andrea Cambiaso kan yang main di kiri. Iya, Cambiaso itu biasanya di kanan atau kiri karena dia memang punya kemampuan. Tapi memang kemampuan standar untuk di kanan dan di kiri. Tapi maksud gue Simone Padoin, Emmanuel Gaccherini. Tapi dia kalau lu tonton ya, dari sayap itu Juve tuh agak susah ditembus karena sebenarnya link up antara back tengah sama sayapnya nih. Ya kan mereka mainnya 3 back nih. Nah, terus sayapnya itu tuh emang yang turun nge-cover gitu loh orang. Jadi gue nggak tahu kalau di FM tuh apa namanya tuh. Jadi yang lu pasti harus bertahan dan lu ngejepit pemainnya gitu. Lu nge-trap pemainnya gitu untuk lu rebut bolanya di samping atau lu bikin dia susah crossing. Nah, gitu sih. Complete wingback sih biasanya kalau di FM gue ngomongnya gitu. Tapi emang complete wingbacknya ini mereka ya gitu-gitu aja ya, mediocre. Tapi McKennie menurut gue shout out untuk McKennie yang dimana musim lalu kita semua udah berpikir udah habis karena dipinjemin ke Leeds kan. Kita semua udah mikir bahwa udah nggak kepake sama sekali di plannya Allegri. Di musim ini tanpa gue juga nggak ngeduga bahwa dia akan tiba-tiba diubah jadi role sayap kanan ya, midfield kanan gitu. Ya macam posisinya Gaccherini sama Padoin lah ya. Jadi menurut gue, dan crossingnya menurut gue matang banget gitu loh. Untuk ya memang karena gelandang ya, mungkin dia punya atribut untuk melakukan crossing yang lebih bagus lah gitu lah ya, lebih oke. Jadi benar. Ngelihat transisinya dan McKennie itu memang secara atribut kecepatan, akselerasi bagus buat gue. Salah satu yang cukup oke di Serie A. Kostic sih buat gue ya udah memang usianya nggak bisa dibohongin lah, tapi baru 31 bro. Iya. Tapi penurunan performanya dari 2 musim lalu sih kelihatan sih. Dan menurut gue ya gue mengambil statementnya Bang Anjar menggantikan kaki dengan kaki, menurut gue Cambiaso adalah statement yang tepat untuk itu karena Cambiaso tidak punya atribut teknikal yang bagus, tapi dia punya peran pengganti yang ibarat kata nih kalau di Kimetsu no Yaiba tuh pakai yang hijau itu yang kuning yang skill 1 doang itu. Oh si yang petir Zenitsu. Nah itu aja gitu. Saya cuma punya satu kemampuan lari. Udah itu aja. Lari bertahan udah itu aja gitu loh. Tapi matang. Dan banyak melakukan
bukan krusial save. Penyelamatan poin yang cukup krusial, salah satunya yang menang 1-0 sebelum lawan Fiorentina yang dia golin menit 90 plus 6 yang offside lawan Verona. Lawan Yang Verona. offside Yang Moiskin Moiskin yang ada 2-3 kali itu kan. Iya. Nah, kasihan. tapi iya bener ya kata Bang Anjar. Pemilihan katanya bagus juga Bang Anjar. Ya, Menggantikan kaki memang dengan kaki. beda senior per podcastan, senior kita per mah harus podcastan. ngaku Iya, ini. bener. Bang Anjar kalau denger udah kita Pemilihan sembah sujud kakinya, ini. Mana saya kebobolan lagi kemarin. Kok main pemilihan football. kaki, pemilihan katanya iya. Emang beda kampret. Emang beda. Senior per Senior, televisian ini. senior, Kalah senior. Aldi mah nggak ada. Nggak ada. apa-apanya. Aldi mah sorry Di. Ya, Udah lu lu mah mau ngomongin pizza aja di, udah iya nggak lo cocok. mau ngomongin ini dah sama ayam-ayam gitulah. Nggak cocok di dulu Nggak ngomongin cocok bola lu di, jadi udah ngomongin punit, Di. masih kepala ya di udah. Nah, benar. Tapi maksud gue kemarin mungkin di Pinsport kita bahas banyak banget di Milan ya, karena gue juga balik lagi gue support Napoli, tapi buat gue nonton bola gitu, jadi gue Ya, sama, gue suka iya. semuanya gitu. Benar, dan benar, kemarin benar. buat gue pembahasan kita tentang Milan di Pinsport sih, buat gue di Pinball, buat gue sih ya memang itu yang gue berharap banget gitu loh sama dan menurut gue nggak mungkin lah Pioli sebego itu loh, maksud gue Tapi ini dia pelatih teka, Kong. pelatih teka itu mesti diakui, semua pelatih Serie A itu punya kepala batu yang lu nggak bisa lawan gitu. Iya, gue bingung dah. Seberapa kuatnya supporter mau ngomong, lebih baik gue dipecat dah daripada gue nurutin kata supporter. Itu nih apa tuh namanya? Tadi yang kita bahas itu Sarri orang Itali. Iya, Conte. Ribut mulu sama owner. Ntar lu. Tadi kan kita bahas Sarri, Rudi Garcia tuh dari mana sih? Ancelotti ribut sama Rudi Garcia dari ADL. mana? Apa? Rudi Garcia tuh Spanyol ya? Rudi Garcia Prancis. Oh, Perancis. Tapi ya Perancis sama Italia sama aja lah. sama kopehnya sama. Sama batu-batunya batu orang Eropa batu ya itu. Ya, Tapi gini benang merahnya. Ini sebelum kita masuk ke Milan ya Kong ya. Sarri pala batu, Conte tadi pala batu juga. Allegri pala batu. Rudi Garcia ya walaupun dia bukan orang Italia tapi ini pelatih juga cukup pala batu gitu. Nah, ini Pioli juga nih dari Italia nih ya. Iya, tapi maksud gue Itu balik lagi kayak Allegri. Lu udah tahu kan kita udah nonton nih Juve 2 musim 3 musim dengan taktikal Allegri yang seperti, dan tidak ada perubahan. Mesti diakui tidak ada. Iya. Dari Tapi musim lalu apa yang berubah? Tidak ada. Yang berubah musim lalu ada pengurangan poin. Udah. iya. Nggak ada. Secara permainan, secara taktik ya. Gue sih cukup kasihan aja sih sama Pep. Maksud gue even mereka pada akhirnya akan menjuarai Serie A, gue tetap akan kasihan sih. Karena nontonnya nggak enak, Rang. Maksud gue, lu ngedukung suatu tim terus lu nonton sesuatu yang kayak gue aja nonton yang lawan Atalanta aja. Astaga, ini gue kayak jual kayak jual jiwa sama iblis tau gak? Kagak ada gunanya gitu. Iya, ngerti. Tidak ada kesenangan, tidak ada keseruan. Jadi lu menukar 90 menit lu dengan tidak ada apa-apa. Nah, anjir. ini juga 90 menit gue tuker nontonin Milan Udinese. Lu tahu kan rasanya jadi fans ya, Rang? Ya. Ini sebenarnya kenapa kita ngikutin Serie A? Karena kalau kita nonton Liga Inggris nggak pakai hati gitu ya. Iya. Untuk nyari keseruan. Nah, tapi nonton Serie A ini pakai hati kan. Kalau terutama ya kita lah ya. Iya. Nah, gue nonton Milan lawan Udinese, Rang. Maksudnya ini nih gara-gara si pelatih teka ini, Leo tetap dipaksain di sayap kiri, nggak mau diganti gitu, maksudnya ya udah cadangin lah. Udah out of form Udah banget. gitu, udah out of form. Udah gitu strikernya dikasih 2, modelannya Giroud sama Jovic. Maksud gua, lu taruhlah satu yang cepet gitu kan, Okafor kek gitu lah. Okafor maksudnya cedera juga sih. Tapi dimainin, dia maksain kan. Tapi ya gua nggak bisa ngomong lah kalau itu. Maksud gua, ya lu kalau emang pengen mainin 2 striker, Rang, satu yang cepat, maksud gue jadiinlah si Leo di situ, kan Leo bisa gitu. Itu kan posisi dia dulu yang waktu zaman-zaman dia baru di Milan yang visinya masih kagak ada. Sampai sekarang juga sebenarnya Leo visinya kurang ya. Ini mohon maaf ya pada teman-teman fans Milan lain, tapi ya mesti, coba lihat deh gitu cara mainnya dia beda mesti banget. Mengakui gitu aja sih buat gue bahwa kritikannya Casano si mulut sampah itu juga terbukti kan, maksudnya. Bener, orang masih banyak yang bilang apaan nih ngaku-ngaku jadi legend Milan, apa omongannya sampah. Maksud gue, ya lu buat gue sih kita harus ngambil sisi yang masuk akalnya aja sih. Buat gue sih make sense bahwa Leo nih nggak mesti di drop sih, lu mesti kasih punishment sih buat gue. Bener, better than the sweetest lie lah ya. Iya, emang kayak ngapain gitu. ngomongin kebohongan yang wah tapi kan Leo dengan pendribble terbaik. Ya kalau dribble juga arahnya keluar, orang dia, lu lihat, lu nonton Milan kan, lu lihat dribble Leo kagak ada yang nusuk ke dalam, nggak tahu nih ntar lawan PSG kayak mana. Gua rasa masih dimainin tuh si kampret satu itu. Dan maksud gua ya,
Pioli. Lo tahu kan maksudnya si Udinese bermain seperti apa gitu loh, bahwa dia bermain mainnya nahan, numpuk di belakang. Ya karena dia yang diincar pasti 1 poin. Gue sih cukup yakin pasti yang diincar 1 poin, dan ya terus kedapatan penalti dengan pelanggaran ya sudahlah ya. Pelanggaran yang tidak perlu, yang ya sudahlah. Siapa sih yang melanggarin? Yang langgar si strategi yang bisa dibilang untuk inovatif, mengincar ugly win lah dibilang. Oh iya. Ya bisa dibilang 3-5-2 yang dimana taktikalnya ya taktikal yang tidak Milan banget lah gitu, tidak menunjukkan DNA-nya Milan banget gitu. Tapi emang pala batu Rangga ini si Pioli kan. Dia udah tahu taktiknya tidak bekerja tapi masih dipaksakan. Dia tuh kayak kalau udah main A ya A gitu. Terus kan sampai si Giroud aja kan yang waktu lawan PSG di leg pertama juga sampai ngomong kan, ya udah senggak ada obat itu gitu kan. Nah, ini ngomong-ngomong sama pelatih Teka nih Rang ya. Terus kan hasilnya minor-minor nih. Kalau lu harus jadi pemainnya nih Rang ya. Untuk lu meyakinkan pelatih Teka ini tuh gimana ya? Menurut lu kalau kita berandai-andai nih, lu ada obat nggak? Maksudnya ada saran nggak gitu? Kalau lu jadi pemainnya, apakah lu akan marah-marah ke pelatih lu, atau kayak konfrontir, atau lu bikin slide presentasi gitu by data? Enggak, agak membingungkan juga, tapi gue cukup yakin pasti semua pelatih kan punya output yang ingin dihasilkan dengan strateginya dia kan. Dan jadi, pasti hasilnya pengennya positif lah ya. Nggak mungkin lah. Gue pengen taktik ini supaya kalah lah. Nggak make sense. Itu aja udah tidak sejalan. Tapi ya balik lagi, pemain kan punya egonya juga. Manusia itu kan semua punya ego. Benar. Pemain mungkin punya pandangan yang menurut dia di dalam lapangan berbeda gitu. Harus ngakomodir satu sama lain sebenarnya. Iya. Sebenarnya nemuin ego sama ego sih. Iya, menurut gue kayak keselnya Giroud dan Leao pada saat seri lawan Napoli cukup bisa dimaklumi, karena dua pemain ini nggak mungkin pengen kalah juga gitu, atau mungkin dia udah tahu dari unggul 2-0 2-2 pasti dia pengen berada di lapangan untuk ngasih impact. Tapi balik lagi ya ini point of view-nya gue kalau main FM ya, bahwa yang ngelihat comprehensive view kan pelatih. Pasti pelatih ngelihat di luar lapangan, secara pergerakan lu juga udah nggak bisa ngasih impact apa-apa. Secara taktikal juga gue butuh mungkin fresh leg, mungkin taktik yang ganti kaki ganti otot dengan otot, atau mungkin gue pengen ngasih perubahan untuk ngasih elemen of surprise. Tapi ya balik lagi, semua kan pertaruhan ya. Iya, sebenarnya semua itu plan. Semua itu plan. Pasti nggak mungkin yang dilakukan sama kan manusia berencana, Tuhan yang berkehendak. Iya, sama dalam hal ini kan ketergantungan juga ke pemainnya. Dia gimana terakomodir egonya, terakomodir nggak skill setnya dia. Ya kalau gitu gue jadi pemain mungkin kesel mungkin, tapi ya balik lagi itu kan kekesalan yang kayak Giroud juga bilang kan, gue mungkin butuh waktu 10 menit untuk menenangin diri untuk bisa ngobrol lagi sama pelatih kan, karena ya tingkat stres, kekecewaannya itu pasti kan ada, manusia lah, nggak bisa dibohongin. Tapi ya balik lagi sih, ya yang menurut gue jadi problem di Milan adalah karena Milan udah melakukan investasi cukup besar, dan secara pemain pelapis yang dimiliki itu sebenarnya punya kualitas yang nggak bisa dibilang grade B gitu, grade A semua gitu di starting 11 dan di cadangan, kecuali mungkin di area lini belakang ya, yang memang yang sangat dipertanyakan kenapa lini belakangnya nggak melakukan investasi secara baik gitu loh. Padahal emang lini belakang itu kan adalah investasi untuk lu jadi juara gitu. Defense win you championship, offense win you games. Iya, dan lo juga tahu kan bahwa salah satu kunci keberhasilan Milan juga kan di lini belakang, butuh lini belakang yang pelapis yang kuat juga gitu, apalagi di sektornya di sektornya Calabria sih mungkin udah ada Florenzi ya di posisinya Theo, sama di posisi mungkin back tengah udah cukup solid lah ya. Back tengah sebenarnya ada, cuman pada cedera yang kita tidak tahu karena apa gitu loh. Iya, kayaknya kebanyakan ngent. Bisa jadi maksud gue. Tapi ini mesti jadi pertanyaan besar sih. Bagaimana cara training regimnya? Kalau dibilang Bang Bara kan disuruh ngangkat ngangkat besi enggak nguras BKT. Suruh nguras BKT kan. Tapi ya
ini juga jadi nah kalau ini kontrolnya menurut gue ada di pelatih juga, bagaimana cara lu mengatur strategi training dan physical juga, karena Iya benar. semakin lo hajar, lu udah tahu nih game dari week per weeknya cukup padat, bisa jadi lu seminggu 2 kali main, seminggu 3 kali main, tergantung dari kondisi match weeknya ya. Benar. Itu lu mesti atur gitu loh. Kalau sampai ini jadi badai cedera, menurut gua nggak salah supporter menyalahkan menunjuk tangannya ke pelatih karena ya memang pelatih yang mengatur kondisi pemain, mesti diakui juga. Kalau gua ngebayangin gue jadi pemain dengan pelatih teka kayak gini ya, itu emang agak susah sih, Rang. Iya, gua ngebayanginnya karena gua ngomong juga percuma gitu ya. Iya. Tapi ya paling kalau gua pasti gua akan konfrontir dalam artian bukan dalam artian marah-marah, tapi gua ke ruangannya, gua ngomong gitu. Gimana kalau kita misalnya lu coba akomodir gue untuk gue main begini gitu, mungkin ya paling itu yang bisa dilakukan oleh seorang pemain ya. Iya, nggak mungkin gue sebagai pemain misalnya mengatakan coba pakai taktik ini deh. Nah ya yang ada gue dikasih yaudah lu pegang board nih, lu yang latih, mati juga gue. Itulah egonya pemain gitu. Kadang kan nggak pernah berada di posisi pada saat nanti lo jadi posisi pelatih, pasti lo tahu lah bahwa ngehadepin pemain yang punya ego gede. Jadi Rudi Garcia ngelatih Ronaldo tuh capek, tapi ntar Ronaldo ngelatih siapa Mbappe lah, siap-siap dah tuh. Iya, benar. Iya, you're not under his shoes aja gitu. Iya, benar. Iya sih, kalau gua ngelihatnya ya paling itu yang bisa dilakuin pemain ya sama paling ya balik lagi minta saran gitu. Lu gimana caranya biar gue bisa aktif di taktikal lu gitu. Balik lagi ya Pioli ya, tetap punya andil salah buat gua. Itu mesti diakui gitu, tapi objektif ya, kalau untuk Pioli ini waktu kemarin lawan Udinese memang dia bingung juga sih karena pemainnya pada cedera gitu, dan gua rasa ya eksekusi dari pemainnya sendiri nggak sesuai ekspektasinya dia, karena emang benar juga sih kata Bang Bara atau kata Bang Botak, memang kayaknya pemain-pemain ini juga udah mulai ada ini, Rang. Udah mulai ada pemberontakan gitu. Ya, tapi jadinya yang harus dikorbankan ya timnya sendiri, AC Milannya sendiri. Ya susah sih ya. Balik lagi ya ke konteks. Emang harus balik lagi ke konteks tim itu sendiri ya. Menurut gue ini adalah sesuatu yang harus dituai sama Pioli karena tidak melakukan rotasi secara benar di awal musim. Iya, gue setuju. Gue setuju. Nah, ini memang 75% ya salahnya Pioli lah kalau gue bilang. Ya iyalah, orang dia punya kendali karena sama dia tim. Punya kendali sama tim. Kalau pemain ketika dimainkan jelek itu salah pemain. Itu benar. Tapi ketika pemain jelek nggak lo ganti itu salah lu. Iya, itu sih. Jadi simple aja gitu. Caranya ngadepin pelatih Taka ya ini sih. Keplak palanya udah. Dulu yang orbitin Donnarumma siapa ya? Si Nisami Hajlovic. Si Jaja almarhum Jaja. Iya, tapi maksud gue, buat gue ya sebagai itu ketekaan itu bisa jadi ini juga. Nah, positif. Nah, buat gue, Allegri menurut gue tekanya udah mulai ada hasil. Buat gue mungkin ya. Buat gue kalau misalkan gue dijadikan posisi, nggak usah jadi pemain deh, misalkan gue senior gitu di kantor, gue nggak perform, let's say gitu, gue perform gitu di kantor, gue nggak perform di kantor sebagai senior, gue akan sakit hati ketika junior suruh ngerjain tapi dia perform. Nah menurut gue pemain-pemain macam Leao, Giroud gituin aja, lu mainin pemain akademi aja, bertaruh aja sekalian. Iya sih. Ini lawan Udinese nih kalah misalkan lebih manusiawi. Gede 2-0 atau 3-0, tapi lu pemain Primavera. Buat gua caciannya ada, tapi at least outputnya juga ke pemain ada. Gua mainin lu kalah nih. Mending gue mainin pemain muda, tapi at least gue bisa ngeliat bakatnya. At least gitu aja. Jadi pemain juga anjing gue kesel. Kayak dulu Diego Lopez yang bola-bola keram terus tiba-tiba diganti sama Donnarumma anak kemarin sore. Iya. Terus tiba-tiba perform lagi selama semusim. Dia main berapa belas pertandingan gitu kan. Iya. Wah itu gokil sih. Sebelum akhir musim kan. Maksud gue mending gitu sekalian. Terkadang gila-gila yang kayak gitu juga mungkin harus dilakukan sih. Iya. Zaman dulu kayak yang dilakuin sama Frank Lampard di Chelsea.
Mason Mount kan yang Iya, sebelum akhirnya dia investasi aneh asal-asalan beli apa namanya? Ya tapi Tammy Abraham sama Mason Mount itu Iya, kayak dia jasanya Lampard itu. beli kayak Havertz, beli siapa pokoknya malah pas beli itu Iya, malah pas itu bapuk. malah bapuk. Maksud gua harus ya Tapi dengan emang Lampard keterbatasan itu. Lampard kan guru olahraga. Oh, kalau itu gue inget karena waktu itu Chelsea kan kena FFP. Jadi mereka nggak Iya, bisa belanja. makanya mainin Tammy. main pemain apa namanya akademi karena pemain yang dipunyain sebelumnya memang Menarik. nggak perform waktu itu. Iya benar sih. Gue inget waktu itu karena ada beberapa striker siapa ya? aduh gue lupa yang pemain Prancis yang kulit hitam kayak aneh dah mainnya dah. Pokoknya di Prancis tapi mainnya bagus, gue lupa namanya. Gue mungkin yang fans Chelsea ntar komen dah. Nggak ada lagi kan Nggak ada. Kita kan Serie A. Ya udah itulah. Jadi ya semoga ketekan pelatih ini bisa membawa berkah pada timnya ya. Tapi memang kita sebagai fans ngelihat pelatih teka ini juga stres ya. Apalagi tekanya kayak Pioli ya. Yang era kemunduran jadinya. Kemunduran. Lo udah punya progres yang jelas, lo udah melakuin investasi yang nggak sedikit juga dengan lo jual Tonali, terus habis itu lo melakukan pembelian yang strategis tapi tidak membuahkan apa-apa, malah membuahkan cedera gitu. Buat apa lo menanggung gaji orang yang nggak ngapa-ngapain juga. Ya itu sih menurut gue lo harus mulai berpikir ya buat pelatih at least harus punya pemikiran yang lebih berani ngambil perjudian aja sih buat gue sih. Iya, gue berharap sih kalau emang manajemen Milan mau ngeganti Pioli ya dengan yang fresh sekalian gitu, yang kayak Roberto De Zerbi gitu misalnya. Atau ya tentu itu Gattuso. mahal ya. Enggak anjir. Papaan. Atau ya ini, gue sih masih ya Ivan Juric bisa. Tapi Ivan Juric masih baru. Ivan Juric masih baru di Torino. Gue sih berharap masih ada Igor Tudor kok. Igor Tudor masih Dionisi kong. Ya emang Dionisi Sassuolo lagi jelek nih. Tapi gue ngelihat strateginya dia itu tuh masih ada arahnya gitu. Sama kayak De Zerbi di Brighton dibilang. Dan pemain Milan itu kayaknya cocok sama taktiknya dia yang mainin dari sayap juga gitu. Ya De Zerbi gitu kan sih. juga sekarang di Brightonnya juga angin-anginan juga. Tapi permainannya bagus. Iya bagus. Iya. Ya gue berharap De Zerbi masuk, bawa Kaoru Mitoma, perform habis itu. Nah mungkin itu aja. Harganya masalahnya. Bener. Itu kan ditambahin lah sama ini investor. Tuker sama RLC sama Tiao back SSB itu. Back SSB. Enggak, tapi Tiao berprogres kong. Gue tetap ini gue berseberangan sama lu nih. Biasanya menurut gue sih nanti pada akhirnya kan. Gue ngelihat Tiao ini adalah back yang berprogres. Lihat musim depan ya. Pokoknya ya musim ini aja. Biasanya omongan gue sih suka ada masuk akalnya sih. Walaupun kadang suka asal sebut tapi ada berdasarkan data. Kita lihat aja Malik Thiaw sampai akhir musim apakah masih bertahan menjadi starter ataukah tiba-tiba digantikan Pellegrino. Dia akan perform gue rasa. Mungkin itu aja bahasan kali ini ya. Kita akan menonton Liga Champions dan kita lihat gimana hasilnya. Napoli, Lazio, Inter nggak kita bahas nih karena emang ya udahlah kayaknya dia satu-satunya tim Serie A yang emang paling stabil lah, yang paling layak di papan atas. Gue nggak bilang dia paling stabil tapi masih stabil karena kadang kan dia suka ada ngadi-ngadinya juga. Ya kan lu kemarin ngedoain 12 pemain. Iya, gue udah mulai dikomentarin lagi ada aja doanya ya kan kita kagak tahu. Sekarang udah cedera 4 kan? Iya, ada yang dislokasi lututnya ya kan. Aduh, gara-gara GPS-nya salah tuh. Iya, makanya. Gue biasanya suka asal ngomong doang, tapi ya biasanya sih kalau dari nggak ada benernya sih. Mulut gue kadang bener. Suka kejadian soalnya memang kan Simone Inzaghi kan ya begitu. Kadang suka overthinking terus kadang kagak diganti-ganti. Ini Pavard sama John Cuadrado harusnya main nanti Champions League main karena dia udah sembuh. Tapi Pavard sih yang dislokasi masih. Gua rasa nggak dimainin Pavard. Lagi cedera kan? Ya, cuman nggak dibahas, yang lain nggak dibahas ya pemain-pemain ya. Misalkan kayak si strikernya tuh masih cedera. Si siapa? Si siapa tuh yang 34 tahun tuh? Oh, Sanchez. Bukan Sanchez, satu lagi yang tinggi, yang dipinjem dari Bolonya. Mitrovic. Siapa namanya? Aduh. Ada. Siapa? Ada. Ya, Striker Inter. Striker Inter Kan mau Lautaro, Arnautovic. Oh, Arnautovic. Iya, cedera. Tapi nggak tahu, katanya udah recover juga. Nggak, masih latihan doang. Nah, sama ini Milan, gue berharap semoga Milan menang biar ngejaga asa untuk lolos dan juga karena udah ada fans yang ketusuk ya, ultras ketusuk ya. Gue baca berita di La Gazette nih barusan. Nah, itu
Jangan sampai penusukan itu terjadi tanpa ada hasil positif buat Milan ya. Sementara Milan sendiri yang cedera masih banyak ya. Masih ada Benacer, Kalulu, Caldara, Pellegrino, Sportiello, dan juga Kier. Iya, kita doakan saja Milan bisa tidak terbantai deh kalau gitu deh ya. Kier tapi harusnya should be pada saat ini di tag udah sembuh. Jadi yang Kier juga kalau main juga iya, nggak bisa maksud ngejar gua, Mbappe. Nah itu saya harapkan dia main jadi bapuk. Seperti biasa ya nggak bisa lari, suka telat nge-cover, kebelet berak, pusing dia. Udah gitu Udah, itu aja. aja. Thank you udah ngedengerin teman-teman. Semoga hari kalian menyenangkan dan segala urusan kalian dilancarkan, dan semoga saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan kebebasan. No comment lu ya. Ya udah itu Hentikan aja. perang semua. Hentikan teman-teman. perang. Thank you. Thank you. Bye bye. Ciao. Ciao. Grazie.